Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada 7 fokus yang membuat hidup kita menjadi lebih baik dan akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang pertama, fokus ke dalam. Nasihatnya adalah tidak ada jalan di luar, jalan keluar itu adanya ke dalam. The only way out is in. Apapun kejadian dalam hidup kita, baik masalah rumah tangga, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah keuangan, finansial, dan yang lainnya, jangan pernah menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapapun, tapi masuklah ke dalam diri, karena jalan keluar itu adanya di dalam. Jadi satu-satunya jalan di luar itu adanya di dalam diri kita. Di saat kita bisa mengubah inner game kita, maka outer game kita otomatis akan menjadi lebih baik. Dan kedua, fokus mengubah diri sendiri. Di saat kita berubah menjadi lebih baik, mengubah diri kita menjadi lebih baik, dampaknya akan terasa ke orang sekitar kita, bahkan lingkungan kita akan merasakan dampak yang lebih baik. Jadi, apa-apa yang kita rubah di dalam diri kita itu akan memberikan efek yang luar biasa, baik ke keluarga kita, ke lingkungan kita, bahkan masyarakat yang lebih luas. Jadi kita nggak perlu sibuk mengubah orang lain, kepingin mengubah anak, kepingin mengubah pasangan, tapi cukup ubahlah diri kita sendiri. Dengan kita mengubah diri kita sendiri, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Seperti kata Wayne Dyer, di saat kita fokus mengubah sudut pandang kita menjadi lebih baik, maka yang lain akan terlihat menjadi lebih baik. Fokus yang ketiga, mengubah apa-apa yang ada di dalam kendali kita. Apa-apa yang bisa kita kendalikan, maka beranilah untuk mengubahnya. Apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan, berdamailah dengan keadaan itu. Di luar yang kedua itu adalah keringanan jiwa. Jadi kita perlu mengamalkan doa surrender, doa untuk berserah. Salah satu doa itu berbunyi, ya Allah, berilah aku keberanian untuk mengubah apa-apa yang bisa aku ubah, dan berilah aku kedamaian untuk menerima apa-apa yang tidak bisa aku ubah, dan berilah kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Fokus yang keempat. Fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu hanya terjadi sekali pada saat ini. Contohnya, jam 10 hari ini di tanggal 22 Februari 2025 itu udah terjadi. Dan kapan kita bisa melihatnya lagi? Nanti di hari akhir itu akan dibuka kembali oleh Allah apa yang terjadi. Jadi kita nikmatilah saat kita sekarang ini. Apapun dalam peran kita. Di saat ini peran kita lagi mengurus anak, ya nikmatin. Jangan kita sibuk untuk mencari menuju apa masa depan kita, tapi kita mengabaikan peran kita di saat ini. Karena apapun nanti yang terjadi di masa depan kita harus tetap perbaikin hari ini. Apapun kejadian di masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita ingin memperbaikinya, tetap kita perbaikin saat ini. Kita obatin dosa-dosa kita yang masa lalu. Jadi fokuslah hari ini. Just now. Do it now. Seperti kata Ibnu Umar, di saat kau berada pada sore hari, jangan tunggu pada pagi hari. Di saat kau dalam keadaan pagi hari, jangan pernah tunggu di sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Fokus yang kelima. Fokus kelima adalah fokus syukur. Nasihatnya adalah nafas kita itu adalah cintanya Allah. Jadi di saat kita masih bernafas, itu artinya Allah masih memberi kita kesempatan. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Kalau kata guru saya, ada 2 nikmat primer yang orang itu jarang sekali bisa menyadarinya, yaitu nikmat nafas dan nikmat bisa bersujud. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita termasuk salah satu orang dari miliaran manusia yang dipilih Allah untuk bisa bersujud padanya. Jadi ada 2 prinsip, sujud syukur dan syukur sujud. Sujud syukur adalah kita bersujud untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dan syukur sujud adalah kita bersujud untuk mensyukuri sujud itu sendiri. Jadi teman-teman, fokuslah tetap pada diri kita sendiri dan jangan pernah pedulikan apapun yang orang lain pikirkan tentang kita. Fokus keenam adalah melakukan kebaikan-kebaikan kecil.
Jadi di saat kita memulai hari kita, contohnya dari mulai bangun tidur, kita udah mulai mengucapkan doa di saat bangun tidur, terus kita mau berangkat kerja atau kita menyiapkan sarapan buat pasangan atau anak kita, udah kita melakukannya dengan hati bahagia, penuh rasa syukur. Terus di saat kita berangkat kantor, bahkan kita di kantor sampai kita kembali lagi, semuanya kita lakukan dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia. Itu dampaknya akan memberikan kebahagiaan, kenikmatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar. Prinsip yang ketujuh, yang terakhir adalah fokus pikiran. Fokus pikiran adalah kita mengendalikan pikiran kita, karena pikiran kita itu adalah penentu nasib kita. Hasil kita ditentukan oleh perasaan kita, perilaku kita ditentukan oleh perasaan kita ditentukan oleh pikiran kita. Jadi di saat kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk selalu berhusnuzon terhadap apapun, insya Allah nasib kita juga akan menjadi lebih baik. Bahkan kata para ahli, otot yang paling kuat yang ada di dalam tubuh kita itu adalah pikiran. Jadi teman-teman, 7 kaidah kehidupan inilah yang perlu kita jiwai, yang perlu kita praktekkan agar hidup kita menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.